Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu dari materi akuntansi, yaitu akuntansi zakat. Pendahuluan, secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin. Besarnya peranan zakat bagi umat telah disadari pula oleh negara, termasuk di Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat dipecahkan. Pengertian zakat, infak, dan sedekah. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar atau zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infak menurut bahasa artinya adalah membelanjakan harta, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan syariah dan dilakukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap kebajikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sumber hukum zakat terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Taubah 103, Quran Surat Ar-Rahman ayat 39, Quran Surah Al-Fussilat ayat 6-7, Quran Surat Taubah ayat 60. Kemudian sunnah. Syarat wajib zakat: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Memiliki 1 nisab. Syarat-syarat harta kekayaan orang yang wajib dikeluarkan zakatnya atau objek zakat: 1. Halal, 2. Milik penuh, 3. Berkembang, 4. Cukup nisabnya, 5. Cukup haul, 6. Bebas dari hutang, 7. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat: 1. Orang kaya, 2. Orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, 3. Bapak, ibu, kakek, nenek, hingga ke atas diperbolehkan kepada saudara. Penerima zakat: Allah telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Orang-orang fakir, 2. Orang-orang miskin, 3. Pengurus zakat atau amil, 4. Untuk memerdekakan budak atau riqab, 5. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 6. Orang-orang yang berhutang atau gharim, 7. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, 8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Perlakuan akuntansi atau PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. 1. Fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat. 2. Fatwa MUI nomor 13/2011 tentang hukum zakat dan harta haram, di mana zakat harus ditunaikan
dari harta yang halal, baik jenis maupun cara perolehannya. 3. Fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan yang dimaksud adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil dari mustahik zakat atau penerima zakat. Sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh selain mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakan sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. 4. Fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Laporan Keuangan Amil atau PSAK 101. Laporan keuangan entitas amil merujuk pada akuntansi dana yang digunakan pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan. Berikut ini komponen-komponen laporan keuangan lembaga amil. 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode merupakan laporan yang menjelaskan aset, liabilitas, dan saldo dana. 2. Laporan perubahan dana merupakan laporan perubahan masing-masing dana. 3. Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menggambarkan perubahan aset kelolaan amil berdasarkan jenis aset masing-masing. 4. Laporan arus kas merupakan laporan kas masuk dan kas keluar. Dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Akuntansi amil atau PSAK 112. Amil dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi banyak juga yang berperan sebagai lembaga sosial. Oleh sebab itu, terkait pelaksanaan tugasnya maka akuntansi amil menggunakan konsep akuntansi dana. Dengan akuntansi dana akan dibentuk dana sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah dari masing-masing dana. Contohnya, dana zakat harus dipisahkan dengan dana infak atau sedekah, karena dana zakat memiliki ketentuan syariah dari mustahiknya. Dana zakat. 1. Penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas. Penerimaan akan diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas, dan sebesar nilai wajar jika yang diterima adalah aset non-kas. 2. Penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. 3. Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah penyaluran jika penyalurannya dalam bentuk kas, dan sebesar nilai tercatat jika disalurkan dalam bentuk aset non-kas pada saat telah diterima oleh mustahik. Jika disalurkan melalui amil lainnya, maka akan diakui sebagai piutang penyaluran dan akan berkurang saat diterima mustahik. 4. Bagian dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil dan pengurang dana zakat. Amil merupakan salah satu mustahik yang berhak menerima zakat. Asumsi besarnya adalah 12,5%. 5. Amil dapat memperoleh ujrah jika menentukan muzaki penyaluran zakat melalui amil. Ujrah yang diterima akan diakui sebagai penambah dana amil. 6. Beban penghimpun dana dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Jika terjadi kekurangan dana amil, maka diperbolehkan meminjam dana zakat tetapi harus dikembalikan. Dana infak atau sedekah. Untuk akuntansi dana infak atau sedekah pada dasarnya sama saja dengan dana zakat. Yang membedakan bahwa penerimaan atau pengeluarannya dilakukan untuk akun dana infak atau sedekah. 1. Penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas sebagai penambahan dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan nilai wajar jika aset non-kas. 2. Penyusutan dari aset infak atau sedekah yang diterima akan diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi.
3. Penurunan nilai infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. 4. Infak atau sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah penyaluran jika dalam bentuk kas, dan nilai tercatat jika diserahkan dalam bentuk aset non-kas. 5. Jika dana infak atau sedekah dikelola dan belum disalurkan untuk sementara waktu, maka hasil pengelolaannya diakui sebagai penambahan nilai infak atau sedekah. 6. Bagian dana infak atau sedekah disalurkan kepada amil diakui sebagai penambahan dana amil dan pengurang dana infak atau sedekah. 7. Amil dapat memperoleh ujrah jika menentukan pemberian infak atau penyaluran infak atau sedekah dilakukan melalui amil. Ujrah yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil. 8. Beban penghimpun dan penyaluran infak atau sedekah harus diambil dari porsi dana amil, maka diperbolehkan meminjam dana infak atau sedekah tetapi harus dikembalikan. 9. Bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan akan diakui sebagai penyaluran jika telah diterima oleh mustahik. Jika disalurkan melalui amil lainnya, maka akan diakui sebagai piutang penyaluran dan akan berkurang saat diterima mustahik. Untuk penyajian, amil akan menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Pengungkapan atas laporan keuangan antara lain: 1. Terkait dana zakat, kebijakan penyaluran zakat termasuk untuk amil dan non-amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk setiap kelompok mustahik, pengguna dana zakat dalam aset kelolaan, baik yang dikendalikan amil maupun pihak lain, serta hubungan pihak berelasi amil dan mustahik. 2. Terkait dana infak atau sedekah, kebijakan penyaluran infak atau sedekah uang nilai wajar, keberadaan dana infak atau sedekah yang dikelola terlebih dahulu beserta hasil olahannya, rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah dalam aset kelolaan, baik yang dikendalikan amil maupun pihak lain, serta hubungan berelasi amil dan mustahik. 3. Terkait dana non-halal atau jika ada, dana amil dan kinerja amil. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.